kasih juga kehadiran dari Ketua KKG SD, Ketua MGMP SMP, mungkin tidak lihat saya. Oh, perwakilan gitu. MGMP SMA hadir? Ada? Oh ya. Dari SMK tidak ada? Terima kasih Ketua FKG TK Pak Saiful, jauh-jauh ini sudah datang sini. Dan tidak lupa Ketua APAI kita. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan sedikit persyaratan nanti yang penting yang harus panjenengan siapkan ketika nanti di siaga. Nanti ada persyaratan yang digunakan, yang dipenuhi. Untuk melengkapi persyaratan itu apa saja? Jadi penerima tunjangan profesi guru PAI di siaga apa saja? Ini sebenarnya sudah kita buatkan surat, sudah jadi tapi belum diedarkan. Jadi masih yang surat itu masih tersimpan. Jadi ini draftnya yang saya bagi ke panjenengan semua. Oh, Mas Yahya ada ya? Nah, ini bisa bantuin. Nah, ini saya mau buka siaga tapi tidak ada wifi. Jadi saya kasih catatan yang nantinya akan dibagikan ke panjenengan semua. Jadi mungkin sudah ada pemberitahuan dari sebelum-sebelumnya bahwa di siaga nanti panjenengan harus mengupdate. Jadi semuanya bukan hanya panjenengan, mulai kemarin siaga sudah buka untuk bisa updating jadwal mengajar di semester genap di tahun 2025-2026. Jadi semuanya status di nonaktifkan. Nah, ini yang harus dilakukan adalah updating mulai dari awal. Jadi jangan harus buka menu portofolio, di mana di sana ada berbagai submenu, diantaranya adalah pendidikannya. Jadi jangan ada keterangan nama universitas itu harus diupdate. Nah, ini yang jadi menyibukkan panjenengan untuk membuka menu pendidikan, terutama itu. Bagi yang lainnya yang sudah updating mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi sepertinya semuanya harus updating di menu pendidikan itu. Jadi dibuka menu S1-nya itu, nanti diupdate nama universitasnya, kemudian dipermanenkan. Jadi sebelum melangkah ke jadwal mengajar, dengan akan terhenti di menu itu, gitu, okay? Nah, kemudian yang penting yang harus dilakukan adalah terpenuhinya jam mengajar minimal 24 jam. Ini sepertinya ada saja kendala di mana panjenengan tidak bisa terpenuhi 24 jam. Siapa di sini yang belum terpenuhi 24 jam? Coba angkat tangan. Dari 400 orang, adakah yang kurang dari 24 jam? Ada ya? Ada. Pasti ada. Nih. Kenapa? Kenapa tidak terpenuhi 24 jam? Karena jumlah rombel di sekolah kurang. Ya. Jadi panjenengan harus mencari solusi bagaimana bisa sampai terpenuhi 24 jam. Memang apa pengaruhnya? Kan
saya sudah dapat sertifikat pendidik, tinggal dicairkan saja. Nah, tidak seperti itu. Jadi yang tidak terpenuhi 24 jam maka tidak layak disiagai. Itu yang jadi kendala. Tidak semua yang punya sertifikat pendidik itu bisa cair. Hati-hati karena terkendala dari pemenuhan jam mengajar. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, di siaga ini kita sudah diberikan alternatif atau berupa jam tambahan. Jadi jangan cek di sana jam mengajar tambahan di siaga itu ada sebagai wakil kepala sekolah, ada kepala perpustakaan, kepala laboratorium, pembina ekstra, pembina wali kelas, kemudian pembimbing inklusi, kemudian TBK ya. Jadi itu bisa dipakai. Nah, khusus untuk panjenengan yang mempunyai jam kurang, jam mengajar yang kurang, saya memberikan ini ya, opsi pilihan untuk baca tulis Al-Quran. Jadikan itu sebagai program di sekolah, di mana sekolah punya program itu untuk semua siswa. Jadi itu bisa ditambahkan hingga 6 jam. Jadi maksimal bisa 6 jam. Itu monggo dengan manfaatkan itu karena bagaimanapun saya menganggap itu karena siswa di sekolah perlu lebih pembinaan khusus tentang baca tulis Al-Quran. Itu sangat penting. Monggo bisa dipakai untuk melengkapi jam mengajar Al-Quran. Syaratnya apa? Syaratnya adalah buatkan SK seperti SK bagian tugas itu. Jadi ada SK baca tulis Al-Quran, jadi ada ekstra di sekolah itu dibuatkan SK, kemudian ada jumlah siswa, jumlah rombel, kemudian ada jadwal mengajarnya sama. Itu nanti dipakai untuk kelengkapan filenya yang ada di siaga. Kemudian selain jadwal mengajar, itu jenengan harus melengkapi absensi. Nah, kemarin sempat ramai membahas tentang absensi. Kemudian karena di sana nanti akan berkembang berbagai komentar, maka grup saya batasi untuk percakapan itu. Kenapa? Karena kita yang ada di Kementerian Agama ini pembayaran tunjangan profesi guru ini kita berdasarkan jenis TPG yang mungkin di dalamnya ini poinnya ini ada persyaratan yang harus dipenuhinya jam mengajar sebanyak minimal 24 jam mengajar, maksimal 40 jam mengajar dengan ketentuan mengajar 37,5 jam per minggu. Itu. Jadi masuknya panjenengan, absennya panjenengan ini perlu 37,5. Nah, pengukuran ini dari mana agar nanti ketika ada audit menjadi layak untuk dibayarkan. Nah, kemarin kita tahun berapa itu ya? Itu pernah dapat audit dari Irjen dan hasil audit bahwa pembayaran tunjangan profesi di Kabupaten Banyuwangi ini tidak sesuai karena tidak ada tolak ukur untuk
perhitungan pembayaran tunjangan profesi seperti yang ada di Juknis itu. Akhirnya kita disalahkan. Nah, tolak ukurnya apa? Ya ini dengan kehadiran elektronik. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kita mewajibkan panjenengan semua untuk melakukan absensi elektronik. Jadi banyak yang WA ke saya ada di sekolah swasta, masa saya harus pakai absen elektronik? Semuanya tidak ada pengecualian, semuanya harus menggunakan absen elektronik. Bisa dengan berbagai cara absen elektronik ini, bisa dengan HP yang ada di aplikasi atau ikut absen di sekolah lain. Jadi kemarin dari KKG ya sempat berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan akan membantu menyambungkan yang berada di sekolah di luar sekolah negeri yang ada di swasta ini belum terkonek dengan Kominfo gitu ya. Jadi kalau ada jadi mau dikonekkan dengan Kominfo dari Smart Kampung yang ada di dinas ini mau dikonekkan dengan Kominfo, tapi kita masih menunggu jawabannya. Kalau memang itu positif bagi sekolah yang berada di sekolah swasta yang tidak ikut Smart Kampung, itu bisa bergabung absennya menggunakan Smart Kampung. Jadi itu mungkin opsinya, tapi ini kita masih belum dapat kabar. Sementara panjenengan berupaya untuk bergabung di sekolah lain atau di Korwil Statik ya, Korwil Kerstatik itu bisa bergabung di sana, itu absen elektronik. Mengapa ini penting? Gitu. Jadi saya berpegang pada hasil audit Irjen dan juga isi dari Juknis pembayaran tunjangan profesi. Jadi mohon untuk kerjasamanya. Jadi kita berupaya untuk memenuhi itu. Jadi kehadiran yang manual itu tidak diperkenankan. Gitu. Nah itu mungkin untuk absensi elektronik. Nah ini seperti biasanya untuk update ini, jangan jadwal mengajar seperti biasanya ada SK pembagian tugas, ada jadwal mengajar dari sekolah, ada jadwal dari siaga, kemudian SK kalender pendidikan kalau ada hari libur atau cuti bersama. Kemudian kepala sekolah itu tidak perlu mengupload yang seperti itu, SK pembagian tugas tidak perlu. Kalau kepala sekolah itu apa? Itu namanya program pengembangan PAI ya, yang telah disahkan oleh pengawas. Jadi itu harus sudah ada lembar pengesahan, buat lembar pengesahan sendiri. Jadi ada program pengembangan PAI yang jenengan buat di sekolah, kemudian dibuatkan satu lembar pengesahan yang di dalamnya ada tanda tangan panjenengan, kepala sekolah dan pengawas PAI. Gitu. Pengawas PAI jangan dilewati ya, jadi harus melalui pengawas PAI karena ada beberapa orang yang mengupload program pengembangan PAI ini tidak ada tanda tangan kepala sekolah, jadi tidak boleh dilewati. Kemudian bagi yang jamnya kurang lagi itu ada kepala perpustakaan atau kepala laboratorium. Nah ini bisa panjenengan manfaatkan.
jam menjadi kepala perpustakaan ini sangat banyak. Di wakil kepala sekolah ini 12 jam, begitu juga dengan kepala laboratorium atau kepala perpustakaan. Tapi jenengan harus melampirkan pernah mengikuti diklat kepala perpustakaan atau kepala laboratorium. Nah, itu. Saya beberapa kali sering share ini. Ada pelatihan, kadang saya share di grupnya ketua-ketua organisasi. Jadi ketika ada diklat atau jenengan cari searching sendiri di internet yang nanti diklatnya itu ada jumlah jamnya sekian jam, biasanya berapa ya, 120 JP atau berapa itu yang bisa jenengan ambil untuk menjadi kepala perpustakaan. Jadi nanti sertifikatnya diupload di Siaga gitu. Mungkin itu yang bisa persyaratannya yang dari yang umum yang ada di Siaga. Kemudian apalagi ini? Kemudian ada SKMT. Nah, setelah jenengan jadwal mengajarnya selesai, jamnya terpenuhi, jenengan akan layak untuk mendapatkan SKMT. Jadi SKMT bisa didapatkan ketika jam mengajar panjenengan sudah layak, jadi bisa diterima oleh Siaga, maka akan bisa di-download SKMT-nya. Itu monggo jenengan nanti jangan lupa minta tanda tangan asli di pengawas dan kepala sekolah. Nanti semua berkas itu dimasukkan ke dalam map Snell berwarna. Warnanya nanti kita tentukan. Ada nanti perjenjang, ada di surat nanti kita sebutkan. Ya. Nah, itu. Selain itu, jenengan juga mengupload, menyertakan juga sertifikat pelatihan kompetensi. Nah, itu. Boleh yang tahun 2025 kemarin atau yang terbaru sekarang, tidak apa-apa. Nah, itu nantinya setiap pemberkasan, jadi kita pemberkasan itu ada 2 kali dalam 1 tahun. Jadi tiap pergantian semester itu nanti kita akan pemberkasan lagi. Jadi ada 2 kali dalam 1 tahun. Jadi nanti pemberkasan dalam 1 tahun itu dikumpulkan dalam 1 map. Nah, ada kalanya nanti secara periodik kita akan turun untuk melakukan monitoring dari berkas yang panjenengan upload di Siaga. Kenapa berkas itu kita monitoring? Karena kita nanti audit itu yang dibutuhkan oleh pengaudit ini, mereka membutuhkan berkas fisik. Jadi yang sebelumnya di periode yang lama itu sebelum panjenengan berkas itu diantar di Kemenang. Jadi kalau jenengan tahu zaman dulu PAIS itu isinya map semua gitu. Ketua KKG itu bawa map banyak di PAIS itu kita periksa. Ya mungkin yang orang-orang yang sudah lama pernah mengalami ya. Nah itu dulu kita membawa berkas banyak. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Sangat dimudahkan. Jadi panjenengan yang baru-baru ini sudah tidak sesulit orang-orang yang zaman dulu ya. Ya jadi beban panjenengan lebih ringan. Kalau dulu ketua KKG itu bawa map bertumpuk-tumpuk itu. Nah itu sekarang sudah tidak seperti itu, tapi tetap
berkas fisik harus ada dan disimpan sendiri. Jadi nanti jenengan simpan map itu tidak boleh hilang, tanda tangan asli dari pengawas, SKMT-nya, tanda tangan asli dari kepala sekolah untuk SK pembagian tugasnya dan semua berkas-berkasnya itu jenengan simpan di map. Kemudian ada lagi SPTJM bermaterai, nanti tanda tangan panjenengan sendiri juga diupload di Siaga. Ya, kalau SPTJM bermaterai, jadi itu nanti diupload di Siaga. Itu juga harus asli. Kita ini sebenarnya sudah sangat mudah persyaratan itu, tapi dibuat repot, kadang ada yang nggak mau ribet ya. Itu materai itu mau beli mungkin males keluar ya. Akhirnya materainya itu tempelan dari downloadan, ditempel di ini. Sebenarnya kita nggak mau morfal itu, kita mau kita tolak aja sebenarnya. Sebenarnya kita tahu kalau dibohongi itu kita tahu. Tapi kita ini kasihan kepada dunia itu. Jadi sebenarnya resiko bagi kita yang ada di kabupaten ini, teman-teman yang verval, kalau ada yang meragukan tolak aja gitu. Nah, kita ini dikejar sama pencairan. Nah, itu yang menjadi kendala. Ini kok seperti ini ya? Materinya kok kayak gini ya? Tanda tangan kepala sekolahnya kok ditempel ya? Kok ini kayak gini? Nah, sebenarnya itu kita tahu. Dibohongi itu kita tahu. Tapi kita ini sambil merem ya. Performnya sambil merem. Nah, gitu. Jadi kasihan kepada dengan semua gitu. Nah, semoga tidak terjadi ya di sini ya. Biasa nanti semuanya asli biar berkah ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita selalu berpesan mohon untuk selalu tertib dan jujur. Guru PAI harus tertib dan jujur. Hujan-hujan ya di jalan ini tak tanda tangan ke pengawas. Jangan ditempel tanda tangannya pengawas. Tidak berkah nanti itu ya. Tidak ada nanti di sini, tidak ada. Nanti yang sebelumnya itu sudah tobat semua sudah ya. Jadi tidak ada. Insya Allah ke depan lebih baik. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sesederhana itu gitu. Cukup sudah. Maka nanti di Siaga ketika semua berkas yang telah jenengan upload itu akan muncul nanti di menu kami kelayakan TPG. Nah, itu. Kalau mulai berkas awal sampai terakhir itu tidak jenengan penuhi, namanya panjenengan tidak muncul di menu kami. Jangan salahkan kami. Ketika jenengan ini saya gini, enggak. Kita tidak bisa membantu jenengan karena namanya jenengan tidak muncul di daftar kami. Jadi mohon diikuti prosesnya sampai nanti selesai. Itu nanti sehingga nama panjenengan muncul di daftar kelayakan TPG. Bapak Ibu. Sesimpel itu tentang upload selesai. Tapi tidak sesimpel itu yang panjenengan jalani, gitu ya. Jadi jenengan harus berpikir gimana ini jam mengajar saya kurang, gimana ini saya harus gimana itu banyak terjadi. Jadi saya juga berusaha untuk memberikan solusi-solusi dari permasalahan panjenengan. Semoga yang mengalami hambatan, yang mengalami masalah tentang jam mengajar, semuanya diberikan kemudahan, semuanya diberikan kelancaran, sehingga sertifikat pendidik panjenengan nanti bisa segera cair ya, cair gitu ya. Jadi jangan lupa ini ya, jadi kodenya ini kalau sudah terima serdik cair ya. Ya itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin apa Mas ini Mas? Oh ya, ada yang ini
non ASN Mas, bisa diganti nanti. Jadi nanti itu yang kita edarkan untuk persyaratan pemenuhan tunjangan profesi. Nah itu berkas fisik harus sudah lengkap, tanda tangan dan diarsip sendiri. Apabila ada pemeriksaan berkas TPG harus dibawa. Jadi kita nanti akan mengunjungi panjenengan atau panjenengan yang datang ke kantor, nanti kita secara teknis kita bicarakan. Setelah panjenengan nanti terima serdiknya itu paling enggak 6 bulan. Jadi kita kalau yang kemarin itu bulan apa kita monefnya itu Mas? Juli ya. Oh ya, jadi nanti di awal tahun atau semester, pokoknya setiap semester, jadi 1 tahun 2 kali kita juga akan turun untuk melakukan monitoring gitu. Mungkin ada tanya jawab? Cukup ya? Sudah panas ya? Kenapa Pak? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi nanti secara kontak person bisa ke PAIS ya kalau ada pertanyaan. Kita punya tenaga banyak ini dari luar kota semua ini teman-teman saya. Jadi saya sendirian di PAIS ini yang asli Banyuwangi ya. Jadi ada, mungkin saya panggil satu-satu ya teman saya untuk maju ke depan. Ya ada Pak Agus Santoso, silakan Pak Agus. Ada Pak Agus, ya nanti satu-satu ya. Oh ya udah sekarang aja. Pak Agus dari mana Pak Agus? Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso dari Probolinggo, tepatnya Paiton, dekat PLTU. Saya sudah 2 tahun di PAIS ini di Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah ini perjalanan yang sangat menyenangkan. Banyak tempat-tempat wisata dan bisa melayani teman-teman di PAIS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bu Wahyuning. Panjenengan biar kenal semua karena di PAIS itu bukan hanya saya seorang ya. Jadi ada banyak teman-teman saya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning. Saya dari Kota Reog. Tapi saya nggak bisa reog. Dan saya juga nggak bisa. Terima kasih. Kemudian ada Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Uci Fitriani. Saya berasal dari Kota Pacitan. Pacitan Banyuwangi Bapak Ibu, coba demi Pacitan Banyuwangi. ini apa ini ya? Ini sesuap nasi. Demi sesuap nasi dan sebongkah meriam. Yang kedua masalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugoro, asal dari Probolinggo, Python. Sama Kita dengan sama Pak Pak Agus sudah berjalan 2 tahun di Banyuwangi. Kita senang dan nikmati daerah Banyuwangi. Status sekarang masih apa ya? Masih single. Masih single. Di Pais ada yang single juga. Terima kasih. Kemudian ada siapa lagi? Mbak Dia. Tak kenal maka tak sayang. Jadi panjenengan sudah masuk keluarga Kemenang, jadi harus kenal siapa personelnya yang ada di Pais. Ya, makanya kita. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, tenang bapak-bapak ya. Perkenalkan, nama saya Agnes Kampani. Saya dari Palopo, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang luar biasa sampai Banyuwangi. Status semuanya sudah tahu kalau malu-malu ini statusnya gimana. Masih single ya, masih gadis. Jadi kita punya 2 orang yang masih gadis. Kemudian Mas Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, mungkin dari teman-teman Pais semuanya saya paling jauh dari California. Dari California di ujung utara. Salam kenal, saya berada di Pais itu 2 bulanan. Kita ketambahan tenaga dari asli Banyuwangi, orang Osing ini. Ya, salam kenal semuanya dan salam cair. Ya, Pak Taufik ini, Pak Taufik. Nggak ada Pak Taufik. Oh ya, ada satu lagi namanya Pak Ainul Rafiq gitu. Kita juga dapat tambahan juga dari Banyuwangi juga. Nah ini terakhir Mas Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Yahya Irwan, domisili Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kader-kader kita yang baru-baru, yang fresh, yang nantinya akan membantu panjenengan semua. Verbal mulai kemarin siaga buka itu sudah banyak verbal, jadi kita dibantu teman-teman semua untuk melakukan verbal dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi ketika nantinya misalkan saya sudah tidak di Pais lagi, ini panjenengan sudah kenal teman-teman saya, oke? Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sudah pas ya. Alhamdulillah kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Dari materi saya, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.